Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mahria Rahman. Saya adalah dosen tetap di Prodi Pendidikan Profesi Bidan di Stikes Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Remaja dan Pranikah dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Remaja dan Pranikah merupakan mata kuliah wajib di semester 2 di Prodi S1 Kebidanan dengan jumlah 3 SKS, meliputi 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini bertujuan memberikan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan asuhan kebidanan pada remaja dan pada masa pranikah, serta menjadi bekal saat praktik profesi bidan di stase remaja pranikah dan prakonsepsi. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar remaja secara komprehensif, kemudian identifikasi permasalahan pada remaja, yang ketiga adalah KIE dan konseling kesehatan remaja, konsep asuhan pranikah, screening pemeriksaan kesehatan dan laboratorium pranikah, konseling perencanaan keluarga dan kehamilan sehat, evidence-based practice dalam asuhan remaja dan pranikah, serta pendokumentasian asuhan kebidanan remaja dan pranikah. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Askep Remaja dan Pranikah meliputi capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL Prodi, 7 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, dan 11 sub CPMK. CPMK mata kuliah ini antara lain, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar remaja dan pranikah, kemudian mampu mengidentifikasi permasalahan pada remaja, mampu menjelaskan screening kesehatan pada remaja dan pranikah, mampu menjelaskan pelayanan kesehatan peduli remaja dan pemeriksaan kesehatan pranikah, mampu memberikan KIE dan konseling sesuai masalah dan kebutuhan remaja dan pasangan pranikah, serta mampu menjelaskan evidence-based practice dalam asuhan kebidanan remaja dan pranikah, lalu mampu mendemonstrasikan pendokumentasian Askep Remaja dan Pranikah sesuai standar yang berlaku. Sistem pembelajaran mata kuliah dilaksanakan secara luring maupun daring dengan menggunakan metode pendekatan student centered learning, yaitu meningkatkan keterlibatan aktif mahasiswa dalam belajar. Pembelajaran luring yaitu dengan tatap muka langsung dan daring menggunakan web conference yaitu Zoom meeting, serta memanfaatkan LMS berupa e-learning. Lama pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu selama 16 minggu dengan rincian 7 pertemuan sebelum UTS, 7 pertemuan sebelum UAS, 1 pekan UTS, dan 1 pekan UAS. Bentuk pembelajaran berupa kuliah dan praktikum, serta metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah tanya jawab, role play, diskusi, dan demonstrasi. Penilaian pada mata kuliah ini meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, yaitu pada aspek kognitif dengan bobot penilaian sebesar 60% yang terdiri dari penugasan 20%, UTS 40%, dan UAS 40%. Pada aspek afektif 25%, yaitu sikap 50% dan kehadiran 50%, serta bobot penilaian pada aspek psikomotor yaitu 15% yang terdiri dari portofolio 5% dan role play 10%. Teknik penilaian untuk penugasan yaitu diskusi dan role play menggunakan rubrik penilaian. Untuk UTS dan UAS dilakukan dengan rubrik MCQ yaitu multiple choice question. Demikian informasi tentang mata kuliah Asuhan Kebidanan Remaja dan Pranikah. Selanjutnya mari kita simak cuplikan video pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai kuliahan, alasan kita berdoa dulu ya. Oke, so kita silakan berdoa. Sebelum mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang
konseling kesehatan remaja. Ya, kita kemarin udah banyak membahas di pertemuan yang lalu tentang konsep KPR, apalagi. Oke, yang keras banget tentang KIP ya, tentang screening gitu ya dengan metode KIE, AKD, SS gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang konseling kesehatan remaja. Sebelumnya apa saja sih yang akan kita bahas untuk mata kuliah ini ya. Tujuan pembelajaran untuk mata kuliah ini harapannya kalian semua bisa mampu menjelaskan tentang pengertian konseling kesehatan remaja, kemudian apa sih tujuan dari konseling kesehatan remaja, dan juga bagaimana prinsip dan teknik konseling kesehatan remaja, langkah-langkahnya, kemudian materi dan juga contoh penerapan. Nanti saya akan memberikan video ya untuk kalian analisis. Oke, sebelum kita ke materi ini, masih ingat nggak kemarin tentang pelajaran yang lalu? Sebelum kita melakukan KII dan konseling, apa yang harus kita lakukan? Ya, persiapan untuk materi yang ingin disampaikan. Persiapan untuk materi yang mau disampaikan. Oke. Jadi kalian sebagai bidan sebelum memberikan konseling pada remaja itu apa saja yang harus kalian siapkan? Ya, pertama kali dulu. Ya, kalau kalian mau ngasih konseling, kalian harus tahu dulu siapa sasaran kalian, siapa klien kalian. Jadi kalian harus tahu dulu remaja itu siapa. Ya, oke. Remaja itu siapa? Ya. Kemudian pahami juga tentang apa saja sih yang dialami oleh remaja. Ya, karena remaja itu unik. Karakteristiknya juga dia dinamis, pengen tahu, pengen nyoba, gitu ya. Biasanya kalau dilarang, semakin menjadi gitu kita. Gitu. Nah, kita harus paham sebagai bidan, kita memahaminya apa. Jadi kita harus tahu kalau misalnya perempuan mengalami apa perubahan fisik yang dialami oleh perempuan. Menstruasi, betul, menstruasi yang pertama kali gitu. Jadi kalau pada saat pengalaman kalian menstruasi gimana? Bingung nggak? Panik gitu ya, bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu biasanya yang mengalami adanya masalah. Nah, di sini setelah kalian memahami, di sini tugas kalian sebagai bidan adalah melakukan anamnesis, pengkajian data. Oke. Nah, anamnesis ini kita ngapain aja? Yang dilakukan menanyakan keluhannya, terus apa lagi usianya, apa yang tidak dialami sekarang, gitu ya. Nah, ini kita kemudian kita lakukan screening ya. Kemarin dari kita pakai MTPKR ya. Bagaimana pendekatannya kalau kita menanyakan tentang tentang rumah, bagaimana kondisi dia di rumah, nyaman nggak, ada kondisi dia mengalami kekerasan atau tidak ya, dan lain sebagainya. Nah, kita harus melakukan kajian. Kemudian setelah kita melakukan kajian ini, apabila diperlukan juga kita melakukan pemeriksaan fisik, jadi pengkajian secara objektif. Nah, di situ setelah kita melakukan pemeriksaan, kemudian kita akan bisa menemukan diagnosisnya. Misalnya remaja dia mengeluh, dia takut, panik karena ini adalah menstruasi yang pertama.
gitu ya. Kok keluar darah? Gitu ya. Kemudian kita cek ya riwayat, kita tanyakan apakah sudah pernah menstruasi sebelumnya keluar darah seperti ini gitu ya, dan juga usianya sekarang berapa. Dan di situ berarti kita lihat setelah kita melakukan pemeriksaan, kita memastikan bahwa tidak ada masalah, tetapi itu adalah perubahan fisiologis yang mereka alami gitu. Bahwa itu adalah menas atau menstruasi pertama. Nah, ketika kita menjawab dia bahwa dia mengalami menas, oke, masalahnya apa berarti? Masalahnya adalah dia masih belum tahu gitu. Masalahnya itu dia belum tahu, berarti setelah itu udah kita analisis sebetulnya masalahnya, berarti dia butuh apa? Kalau dia belum tahu tentang menas, dia bisa edukasi tentang menas, betul ya, edukasi tentang menas. Jadi penanganan nanti disesuaikan ya. Kalau misalnya dia belum tahu, misalnya kondisinya ini adalah kondisi yang normal dialami oleh remaja perempuan, nah berarti penanganan yang sesuai apa? Ya kita kasih KIE ya tentang menas, tentang perubahan yang dialami oleh remaja pada masa pubertas seperti itu. Nah, di sini akhirnya diperlukan apa? KIE dan konseling. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan bahas tentang konselingnya. Bagaimana dengan KIE? Ada yang tahu nggak perbedaan antara KIE sama konseling? Ya, bedanya apa? KIE itu komunikasi yang disampaikan kepada orang lain. Kalau konseling itu komunikasi dua arah. Konseling itu komunikasi dua arah. Kalau KIE pemberian informasi. Oke, yang lain? Kalau KIE itu penjelasan kita modelnya lebih banyak. Kalau konseling itu cara Kok kayaknya beda? Ya, gimana? sama aja kayaknya. Kalau konseling, kalau itu lebih ke interpersonal, oke. Kalau konseling bagaimana? kalau konseling itu bertemu langsung, Ya. melakukan komunikasinya interpersonal. Kalau KIE? Biasanya lebih luas ya Bu, cakupannya mungkin audiensnya atau sasarannya itu lebih dari satu orang, lebih dari dua orang. Oke. Jadi kayak misalnya gini, kalau misalnya kalian jadi remaja mau curhat, pasti kan lebih memilih ke bestie kan, ya daripada ke orang tua kan. Ya enggak, kayaknya orang tua aku banget gitu ya, orang tua aku banget aku gitu. Nah seperti itu. Nah di sini konseling kesehatan remaja itu kita memfasilitasi ya bahwa ternyata remaja itu membutuhkan teman bicara untuk mengenali dan memecahkan masalahnya ya. Oke, jadi pada saat remaja itu mengalami masalah, dia biasanya butuh teman ngobrol atau mencari informasi. Biasanya nanyanya ke siapa? Teman. Terus informasi yang diberikan teman gimana? Biasanya juga nggak tahu, temennya juga nggak tahu. Kadang juga informasi yang diberikan salah, gitu ya. Jadi di sini tugas kita sebagai bidan itu bisa untuk memberikan edukasi yang tepat pada remaja, ya. Nah, komponennya apa aja? Ada remaja, ada psikolog, dan juga teman-teman. Kenapa suasana penting? Memberi kenyamanan gitu ya. Jadi orang kalau mau ngobrol, aku ini punya masalah, itu akan lebih nyaman apabila privasinya itu juga ya.
Baik. Nah, tujuan dari konseling kesehatan remaja kalau apa? Jadi pertama, mau membantu remaja mengalami masalahnya. Kenapa? Karena biasanya remaja itu masih belum tahu tentang apa yang dia alami. Makanya kita harus membantu. Lalu kasih info, memberikan informasi terkait masalah yang dia alami. Dan kita harus bersikap netral. Dan juga apabila memang membutuhkan bantuan tenaga kesehatan, harapannya dia bisa mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu apalagi kita harus bisa mendorong dan membuka alternatif solusi masalah. Ya, kita ketahui bahwa remaja itu kalau dari sisi perubahan fisik dia udah kayak orang besar, orang gede. Nah, tapi ternyata di sisi mental kognitifnya dia itu masih belum matang, gitu ya. Makanya kita perlu untuk berbicara dan juga menemukan kira-kira alternatif solusi masalahnya apa. Karena biasanya remaja itu dia memiliki pendirian, memiliki cara sendiri untuk menangani masalahnya. Kadang benar, kadang enggak gitu. Jadi kita harus ngasih solusi yang tepat. Oke. Kemudian membantu remaja mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusannya. Ini adalah yang kita latih kepada mereka, gitu ya. Karena pengambilan keputusan itu penting. Harapannya dia bisa menjadi seorang manusia yang dia kan menuju dewasa ya. Dia menjadi manusia yang bisa bertanggung jawab terhadap keputusan yang dia ambil. Lalu memberikan dukungan emosi, mengurangi kegelisahan dan permintaan dia. Biasanya kalau mereka curhat, itu kan kayak ada yang terurai gitu ya. Meskipun baru ngomong, baru ngobrol, baru cerita. Oke. Nah, sebagai konselor, apa saja yang perlu kalian ketahui? Yaitu yang pertama, kamu harus punya pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menjadi konselor apa saja, yaitu ini pengetahuannya tentang karakteristik remaja, ya, masalah yang dialami, dan juga preferensi dan bahasa. Bahasa apa aja beda kan? Beda. Kayak gimana nih? Ada yang bahasanya gaul, ya. Bahasanya sekarang, bahasanya Gen Z itu berbeda. Kadang kalau misalnya nih remaja punya masalah, kemudian dia mengakses misalnya mau periksa di pelayanan kesehatan, misalnya mau ke puskesmas, dia kayaknya misalnya enggak, kayak nggak mau bu, takut sama nakesnya mungkin gitu ya. Kayaknya nggak bisa memahami saya, nanti takut saya kayak dijudge gitu. Jadi misalnya seperti itu. Oleh karena itu kita tahu preferensi dan bahasa remaja bagaimana supaya dengan bahasa yang sederhana itu bisa mereka lebih mudah untuk menyerang. Lalu bagaimana dengan sikap? Kita harus punya empati, kongruensi, dan juga menerima tanpa syarat. Ya, itu memang agak berat ya. Tetapi kita sebagai konselor memang kita harus bersikapnya netral, nggak memihak. Ya, fokusnya adalah kita cari solusi untuk masalah. Kemudian keterampilan. Nah, keterampilannya kalau misalnya ada perbujukan, yang paling kamu butuhkan sahabat yang gimana sih? Bisa mendengar, betul ya. Bisa mendengar aktif. Mendengar aktif itu kadang misalnya nih pakai HP, kemudian ini kamu kok gak dengerin aku sih gitu kan? Apalagi cewek gitu kan. Kalau nggak dilihat matanya gitu kan, kamu kok nggak? Aku nih lagi punya masalah gitu. Pengennya didengerin gitu. Pengennya ditatap matanya gitu ya. Nah, kita harus mendengar aktif. Kemudian komunikasi verbal dan non verbal. Komunikasi verbal berbahasa ya secara lisan. Kalau non verbal kayak gimana? Mimik wajah, ekspresinya gimana? Menyesuaikan curhatannya. Oh, menyesuaikan curhatannya gitu. Kalau sedih. Nah, oke. Jadi
contoh yang baik lagi bagi remaja, ya, dimana mereka itu agak spesifik. Ya. Nah, apa saja prinsip-prinsip dari konseling? Nah ini ya rahasia ya, nggak boleh jadi kayak langsung lalu turah gitu ya. Misalnya, tahu nggak sih si adik itu, nah misalnya dia itu curhat loh kalau dia ternyata dia itu hamil di luar nikah misalnya, nggak boleh ya. Jadi harus kita rahasiakan. Jadi kita sebagai profesional bicara, ya kita harus menjaga etika itu tentang rahasiaan. Kerjasama, artinya kita butuh kerjasama, ya. Kemudian terbuka dan oke. Nah, ini teknik-tekniknya. Pertama, yaitu kita perlu untuk membangun hubungan dulu. Ya, nggak kenal, nggak sayang, nggak harus. Bu, levelnya kalau jadi konselor harus sampai sayang. Ya, nggak sampai itu. Nah, tetapi kalian harus membangun kepercayaan. Kayak misalnya banyak juga kasus-kasus remaja, misalnya dia hamil di luar nikah, padahal hamil di luar nikah itu dia kan butuh pemantauan gitu. Jangan sampai dia melakukan kondisi-kondisi yang membahayakan dirinya, bahkan janinnya. Nah, gitu. Jadi pertama ada trust dulu. Pastikan dia akan defensif kan. Defensif itu dia menahan diri, gak mau cerita, dia menolak gitu. Nah, jadi kita harus membangun hubungan saling percaya. Lalu gunakan komunikasi terapeutik. Misalnya dia remajanya datang, kemudian apa? Dia datang curhat cerita nih ke ibu bidan, itu dia kayak merasa dia tuh masalah saya udah selesai, dia terapeutik. Jadi dia kayak udah terobati setelah dia bercerita, gitu ya. Dia membukakan keluhannya. Kita ke sini ya. Kita lihat dari kasusnya. So you are 14. Can you lift up your shirt for me? I'm pregnant. Page OB. Okay. Have you been getting any prenatal care at all? Oh my god. That's my mom. What? She doesn't know I'm pregnant. You can't tell her, please. I won't. Promise. Yes, I promise. Ini apa sih ilustrasi situasi dari mereka dari kasus ini? Ilustrasinya dia ada remaja usia 14 main dia menutupi kehamilannya, terus orang tuanya nggak tahu. Apalagi iya Mbak Karin tidak mendapatkan dukungan dari pacarnya gitu ya. Jadi dia hamilnya diem-diem gitu ya. Bahkan dia nggak tahu pacarnya, atau mungkin bisa jadi ini kan latar belakangnya di luar negeri. Biasanya mereka kadang having sex sama temennya gitu ya, bukan pacarnya juga gitu. Atau karena kondisi yang lain. Nah, di sini ilustrasinya adalah dia remaja 15 tahun. Dia periksa ke rumah sakit karena dia mengalami keluhan sakit di perut. Iya, sakitnya di perut. Nah, kemudian itu datang tenaga kesehatannya. Dia bilang, saya hamil. Oke, apakah ibu sudah tahu? Tidak. Jangan sampai dikasih tahu. Kenapa? Ibunya kenapa tadi? Ibunya kenapa? Ya, posesif, strict parents, iya. Sampai dilacak, ya di mana, gitu ya. Sedang ngapain, gitu. Strict gitu ya. Dia takut. Kayaknya si remaja ini dia takut. Dia harus bagaimana kalau dia hamil bilang ke orang tuanya, padahal pacaran aja nggak boleh sampai dia, padahal sekarang kondisi dia hamil, pacaran aja nggak boleh, kalau ketahuan hamil gimana tuh gitu. Oke, dengan ilustrasi seperti
kalau kalian jadi tenaga kesehatan, bidan, ya, sesuai dengan konsep konseling yang sudah saya jelaskan, apa yang perlu kalian lakukan? Oke, baik. Bagaimana Sasa bilang? Melakukan pendekatan sama pasien yang mau yang mau periksa tadi, Iya. agar pasiennya itu merasa nyaman ke kita. Oke. Itu cara Merasa nyaman. Oke. Kalau saya lebih ke orang tuanya dulu, karena poinnya kan ini orang tuanya kan yang seperti dikatakan lagi dia strict parents, jadi kita harus balik ke orang tuanya dulu. Bahwa anaknya seperti ini, kita ngomongkan dulu baik-baik ke orang tuanya, tapi setelah itu kita kembalikan lagi. Tapi dia bilang nggak boleh cerita ke orang tuanya gimana? Kalau masalah kayak gitu kayaknya harus cerita gitu. Harus cerita gitu ya. Ada yang membantu kalau misalnya ini remaja, ya tolong jangan cerita. Saya bisa dibunuh sama orang tua saya gitu ya. Pacaran aja nggak boleh sampai hamil, saya bisa diusir, dibunuh kan bisa jadi gitu kan. Nah kalau ada kondisi seperti itu gimana? Memberi edukasi tentang bahayanya bahaya dari menggugurkan bayi, karena setahu saya kalau menggugurkan bayi yang bahaya bukan hanya bayinya saja tapi ibunya juga terancam bahaya. Apa aja tuh bahayanya? Itu kematian. Kematian, perdarahan, kematian, dan juga kedepannya bisa juga dari situ dia akhirnya menjadi infertil, ya, infertil atau mandul, gitu. Nggak bisa punya anak. Kenapa? Karena bisa jadi biasanya mengalami perforasi, akhirnya lahirnya mengalami perdarahan, biasanya histerektomi, bisa juga sampai ke sana, atau mengalami infeksi saluran reproduksi, hanya dapat. Oke, ya ada lagi. Kalau ada orang tua gitu malah menyuruh anaknya memberikan kandungan. Saya Bu, Oke, silakan dari ya. jadi dari kasus tadi yang saya makan itu gimana seorang anak yang dia udah cerita yang dimana bidan itu udah melakukan pendekatan, tapi ketika bidan itu memberi informasi kehamilan terhadap orang tua, tapi orang tuanya tetap maksa buat kayak nggak terima dan lebih memilih untuk nyuruh anaknya itu buat nguburin kandungan, itu gimana? Oke, saya jawab ya. Benar ya, dari salah satu tadi kita juga harus kasih Bu edukasi tentang bahayanya. Edukasi tentang bahayanya menggugurkan kandungan itu apa? Supaya dia tahu konsekuensinya, ya, baik pada remajanya maupun orang tua. Kalau kita ngasih konseling antara remaja sama orang tua emang beda dengan gitu ya. Jadi kita memang perlu bertahap melakukannya. Kalau misalnya nih pendekatannya ke orang tua agak susah, itu juga bisa juga melalui orang yang sekiranya dia bisa dengarkan nasihatnya. Gitu ya. Kalau misalnya, tapi kita coba dulu untuk ngobrol langsung sama orang tua. Biasanya respon seperti itu karena fase denial, fase menolak dia. Aku nggak mau anakku mengalami ini. Aku nggak mau anakku nanti masa depannya menjadi suram, gitu kan? Gitu. Semua orang tua pengennya kalau dia hamil sekarang nanti dia nggak sekolah, nggak kuliah, masih kecil udah punya anak, gitu. Bagaimana biasanya seperti itu? Itu ada di fase denial. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktikum. Ya, oke. Kita ini tadi udah belajar tentang teorinya, contohnya, dan kita akan melakukan praktikum. Nanti dibagi kelompok dan juga nanti antar teman melakukan role. Yang ditanyakan, ya, saya cukupkan sekian pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video proses pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Remaja dan Balita. Semoga mendapatkan gambaran dari kinerja pengajaran yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.